Anda semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Nah, siapa yang sudah tahu tentang berita? Yo, tentunya semua sudah tahu ya. Nah, biar lebih jelasnya, ayo kita simak pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran berikut ini, peserta didik mampu menganalisis struktur teks berita. Pertama, judul, tubuh berita, dan penutup. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita yang berupa fakta, opini, dan sumber berita. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan berita asli dan hoaks. Dan tujuan keempat, peserta didik dapat menulis teks berita dengan kaidah bahasa yang benar. Nah, inilah rincian dari pengertian teks berita. Teks berita disajikan secara objektif dan harus singkat, padat, jelas, benar, dan akurat. Strukturnya harus terdiri dari lead, tubuh berita, dan kesimpulan. Kode etik jurnalistik seperti prinsip kebenaran, keadilan, akuntabilitas, dan kemandirian harus dipatuhi agar teks berita bermutu dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan inilah fungsi teks berita. Fungsi teks berita memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai sumber informasi terkini, alat untuk membentuk opini dan sudut pandang masyarakat, alat untuk membangun hubungan antara media massa dan masyarakat, dan alat promosi dan branding dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, penting untuk membaca dan memahami teks berita dengan baik agar mendapatkan informasi yang akurat dan sudut pandang yang objektif. Dan berikut lagi adanya struktur teks berita, di mana struktur teks berita ini adanya orientasi berita, merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Struktur yang kedua yaitu struktur teks berita mengenai peristiwa. Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Nah, kita sekarang masuk lagi kepada unsur-unsur teks berita. Nah, dalam bahasa Indonesia, singkatan dari unsur-unsur teks berita ini biasanya disebut dengan adiksimba. Makanya ada singkatan dari apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita menjelaskan satu yaitu mengenai apa. Apa digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Unsur yang kedua, di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, unsur kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Unsur selanjutnya yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Mengapa, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan unsur yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadiannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kaidah kebahasaan teks berita.
Kaidah kebahasaan teks berita ada 5. 1. Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. 2. Penggunaan kalimat langsung. 3. Penggunaan kata kerja mental. 4. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang kelima, penggunaan konjungsi temporal. Nah, berikut jenis-jenis teks berita. Yang pertama yaitu berita langsung atau disebut juga dengan straight news. Yaitu jenis berita langsung atau straight news adalah berita yang berisi informasi terbaru dan diberitakan dalam waktu dekat setelah peristiwa terjadi. Biasanya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Berita ini disajikan dalam headline atau halaman depan koran untuk cepat diketahui oleh si pembaca. Jenis yang kedua bersifat opini atau opinion news. Jenis berita opini berisi adanya ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal dari ahli di bidangnya seperti profesor, dokter, cendekiawan, menteri, dan sebagainya. Jenis-jenis berita yang ketiga yaitu berita interpretatif. Merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput, tapi masih berdasarkan fakta yang ada ya. Jadi tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan atau dikurangi. Dan jenis berita yang keempat yaitu investigasi. Investigasi adalah berita yang dibuat berdasarkan hal penyelidikan atau penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tersembunyi. Hal ini membutuhkan banyak sumber dan penyelidikan langsung. Dan jenis teks dan berita yang kelima yaitu berita mendalam. Berita mendalam adalah jenis berita yang memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa dengan menekankan pada unsur why atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa juga akan ditambahkan. Berita ini berbeda dengan berita investigasi. Nah, itulah materi kita pada pembelajaran teks berita di pembelajaran online ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.